Jadi ketika kita mau nyuruh anak, udah suruh aja sesuatu teknisnya biar dia sendiri yang serahkan ke anak. Iya. Jadi nggak perlu kita kamu abis ini, abis ini, abis ini, iya, runtut iya. gitu kan. Nah akhirnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Jumal Multazam dan Zakia Coban. Sahabat muda, kita masih melanjutkan pembahasan tentang 16 skill yang dibutuhkan anak-anak di abad 21. Dan sekarang pembahasan kita sampai di bidang karakter, yaitu kita akan bahas tentang leadership. Betapa pentingnya leadership di dalam hidup di dalam abad 21. Leadership tidak sekedar hanya bagaimana kita memimpin orang, tetapi bahkan bagaimana kita memimpin diri sendiri. Nah, ini diskusinya kita tanyakan ke Bu Zakia. Bagaimana Bu Zakia? Iya, jadi leadership itu Pak dalam segala kehidupan ya, karena memang kita ini menjadi leader untuk diri kita sendiri, ya kan? Jadi ya ini sebetulnya bukan hanya pendidikan skill abad 21 dari dulu kan, ketika kita memang punya jiwa leader, maka insya Allah kita bisa memimpin gitu kan. Diawali dengan jiwa leadership. Mungkin di abad 21 ini menjadi lebih penting lagi ya Pak ya. Leadership ini kan menjadi lebih penting kan untuk di abad 21 karena memang di abad 21 ini semua serba perubahan, di mana ketika kita punya jiwa kepemimpinan maka kita bisa istilahnya ini bisa memimpin gitu kan. Nah ini sekarang sahabat muda, pertanyaannya bagaimana sih kita menyiapkan anak-anak kita untuk bisa memiliki jiwa leadership. Karena apa? Jiwa leadership itu kan sebuah sikap. Pastinya di belakang itu dibutuhkan beberapa karakter untuk bisa memunculkan jiwa leadership ini, ya kan Mbak Jumala? Betul. Jadi leadership kan nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba ada muncul jiwa leadership kan? Pasti diikuti dengan misalkan inisiatif. Biasanya seorang leader itu dia punya inisiatif yang tinggi. Karena apa? Kalau dia leader gitu kan, dia memulai sesuatu dan diikuti oleh orang-orang yang dipimpinnya. Jadi ada rasa inisiatif atau ada punya kemampuan dia untuk berinisiatif. Ini diikuti pertama. Yang kedua, seseorang mampu menjadi leader ketika dia memiliki rasa kepercayaan diri. Karena kalau dia nggak pede, ya kan, kepercayaan dirinya kurang, itu biasanya juga untuk memimpin pun nggak berani gitu kan. Nah ini berarti kita tumbuhkan dulu anak-anak kita untuk kita latih, maksudnya kita latih dulu di dalam sehari-hari sejak anak-anak usia dini, kita latih mereka berinisiatif, kita latih mereka untuk berani memutuskan sesuatu, tidak semuanya menunggu didikte, tidak semuanya menunggu diperintah, gitu kan. Dengan kita apresiasi lah ketika mereka berani memutuskan mau belajar apa, itu berarti sudah berani inisiatif. Kita apresiasi ketika anak kita memilih mainan A daripada mainan B. Kita apresiasi anak kita ketika mereka bisa mau memilih baju warna kuning, nggak mau baju merah. Permasalahannya bukan masalah bajunya atau bukan masalah apa yang dia pilih, tetapi keberanian dia untuk memilih. Itulah modal seorang leader. Gitu dah Pak? Yap. Ya. Terus tipsnya apa Pak untuk? Tipsnya adalah pertama adalah kuatkan anak untuk mempunyai keyakinan. Karena keyakinan kepada diri sendiri membuat kepemimpinannya akan lebih kuat. Bayangkan kalau seorang pemimpin tidak yakin dengan dirinya, terus kemudian dia tidak berani memutuskan, gitu ya. Nah, keyakinan ini bagaimana mengembangkannya adalah yang pertama dicontohkan orang tua. Iya. Ya, terus yang kedua, jangan bikin anak ragu, tapi berikan kepastian. Karena kalau dia dididik dengan keraguan orang tua, maka anaknya juga akan ikut ragu-ragu. Iya, betul. Ya. Terkadang orang tua kadang nggak sadar juga ya Pak, ketika kita bilang
ya sudahlah sembarang A atau B ya, mama bingung nih. Nah kadang ucapan-ucapan seperti itu kita nggak sadar itu kita ngasih contoh ke anak-anak. Jadi jangan sering mengatakan bingung karena anak nanti akan bingung juga. Iya, lebih baik kita udah salah apa? Kita yang memutuskan atau kamu? Kalau kamu ya sudah, ayo putuskan, begitu. Iya, dan nggak usah dikoreksi. Iya, kalau sudah apa ya sudah. Kalau kita sudah menyerahkan dia untuk ngambil keputusan, ya sudah, dikoreksi lagi nanti tidak bisa memutuskan lagi. Iya, akhirnya karena kemampuan untuk memutuskan ini must ya. Kemampuan untuk memutuskan ini mandatori buat kepemimpinan. Baik kepemimpinan terhadap diri sendiri, self leadership, maupun kepemimpinan terhadap orang lain atau team leadership. Betul. Ya, itu yang pertama ya. Keyakinan, terus kemampuan untuk membuat keputusan, dan saya masih titip 4C. 4C ini penting ya. Ini soft skill. Skill yang dibutuhkan oleh setiap leader, yaitu dia harus pandai untuk bekerja sama, collaboration. Dia pandai komunikasi. Karena tidak ada leader yang tidak bisa ngajak orang, itu tidak ada. Iya, benar. Komunikasinya harus bagus ya. Terus kemudian dia mesti kreatif ya, mengembangkan solusi-solusi, dan harus kritis, punya sikap, dan kemudian pintar membaca peluang dan seterusnya. Oke. Saya kira itu. Kalau saya ada nambahin satu Pak, tips yang ini saya praktekin sih di rumah. Saya menumbuhkan jiwa leadership untuk anak-anak saya dengan trik ini. Jadi terkadang di rumah tuh saya sering buat simulasi-simulasi Pak. Simulasi-simulasi di mana memang saya tujuannya adalah pengen mengajarkan leadership ke mereka. Jadi ketika mau memutuskan suatu gitu, mau pergi ya kemana, itu langsung saya menentukan satu pemimpinnya. Hari ini pemimpin kita adalah Rania. Ya. Nia bebas mau nentuin ini. Jadi memang sering saya buat simulasi-simulasi. Terus yang kedua misalkan antara Umar sama Alwi. Hari ini Alwi memimpin, besok Umar. Nah karena memang kata-kata memimpin, kata-kata leader itu saya buat itu bisa mungkin biasa buat mereka. Saya buat tidak asing di rumah. Jadi dia pede, berani. Kadang juga gini, yuk siapa hari ini yang berani mimpin? Nah jadi bahasa-bahasa pemimpin, bahasa-bahasa siapa yang mau tanggung jawab, siapa yang berani milih ini, itu saya buat seolah-olah itu menjadi hal biasa. Jadi akhirnya mereka terbiasa memimpin itu menjadi bukan sesuatu yang sulit gitu, bukan sesuatu yang aneh memimpin gitu. Itu tipsnya. Jadi terus yang kedua, ketika mereka mau jadi pemimpin, di kala tertentu mereka harus siap jadi orang yang dipimpin. Jadi sekaligus kita mengajarkan mereka untuk bisa menjadi leader, kita juga mengajarkan mereka untuk komitmen ketika menjadi orang yang dipimpin. Karena tidak ada leader yang sukses kalau dia tidak bisa menjadi kalau kebalikannya leader itu apa? Bawahan. Ya apa bahasa ininya? Leader bawahan itu under berarti ya. jadi jangan sampai anak itu dia hanya mau jadi pemimpin tapi nggak mau jadi orang follower, bukan follower ya. Bukan follower, pokoknya orang yang dipimpin lah. Jadi sekaligus kita mengajarkan anak-anak untuk siap menjadi pemimpin, tapi juga harus siap menjadi orang yang dipimpin. Toh tidak semuanya kita bisa menjadi pemimpin, ada kalanya kita juga pasti menjadi orang yang dipimpin. Nah ini skill ini kayak saya rasa harus ini Pak, mata uang nih, harus nggak bisa kita ngajarin pemimpin aja. Ini jadi itu dua sisi mata uang yang bisa dipisahkan. Jadi kita komitmen ketika kita jadi orang yang dipimpin, ya kita harus komitmen mengikuti pemimpin. Ya. Ketika kita jadi pemimpin, kita harus bahkan siap. Presiden pun tetap menjadi orang yang dipimpin. Ya minimal di RT-nya. Di RT, sholat, apa segala macam itu kan tidak selalu presiden itu menjadi pemimpin terus, tetapi pada domain-domain tertentu dia itu menjadi orang yang dipimpin juga. Iya. Dan tadi betul yang saya garis bawahi yang disampaikan Pak Jumala, keyakinan ini tercermin dalam sikap kita. Kalau keyakinan kita kuat, maka kita akan tercermin, kita akan menyampaikannya dengan kuat. Tetapi ketika kita ragu-ragu, maka secara otomatis nggak bisa kita bohongi bahasa gestur tubuh, itu kita akan terlihat kita tidak mampu menjadi mengambil keputusan, tidak mampu jadi seorang leader. Nah, sahabat muda,
leadership ini menjadi modal buat anak-anak kita untuk mereka bisa bertumbuh dan survive di masa revolusi industri 4.0. Karena dengan perubahan yang begitu cepat, mereka harus berani mengambil keputusan dan harus siap menjadi leader. Karena memang banyak hal yang baru gitu kan. Ketika dia siap jadi leader, maka dalam situasi apapun, situasinya dia memaksa dia untuk menjadi pemimpin, dia dengan sigap dan tanpa ragu-ragu untuk menjadi pemimpin. Ada tambahan? Satu lagi tambahannya, ya, satu skill penting bagi setiap leader adalah visionary. Ya, dia harus mampu untuk bervisi. Dia harus mampu untuk melihat ke depan. Melihat ke depan ini nggak usah sulit-sulit. Anak-anak bisa disimulasi juga. Ya, visioner ya. Visioner. Visioner ini kan melihat yang belum terjadi. Berani memprediksi yang belum terjadi. Itu visioner. Apakah yang belum terjadi ini adalah sejam kemudian, atau besok pagi, atau seminggu yang akan datang, atau setahun yang akan datang? Nah, ngajari anak-anak ya jangan jauh-jauh. Iya. Ya, misalnya kita mau ke kota, Nah, kira-kira di mana yang akan dituju? Terus apa kira-kira yang akan terjadi di sana? Ya, jadi memberikan pelajaran-pelajaran bervisi. Ini yang jangka pendek, yang jangka panjang. Jangka panjang itu juga begitu. Berikan kesempatan anak-anak itu bermimpi masa depannya. Ya, itu dia ingin menjadi apa? Seperti apa? Di mana? Kamu mau pergi kemana? Keluargamu nanti seperti apa? Itu biasakan untuk sudah terbiasa. Karena tidak ada leader yang tidak punya visi, ya. Saya punya definisi sendiri. Leader itu adalah orang yang pandai melihat masa depan dan pandai mengajak orang untuk menuju masa depan. Iya, tepat sekali. Dan juga kita kalau melatih anak-anak untuk bisa menjadi leader, dengan kita tidak terlalu banyak memberikan instruksi. Jadi ketika kita mau nyuruh anak, udah suruh aja sesuatu teknisnya biar dia sendiri yang menentukan ke anak. Iya. Jadi nggak perlu kita kamu abis ini, abis ini runtut gitu kan. Nah, akhirnya dia kapan dia menjadi pemimpinnya gitu. Tapi kalau memang kita udah pokoknya mama ngertinya nanti sore kita kumpul jam ini. Terserah kalian mau ngerjakannya jam berapa, mau ini keputusan kalian. Tidak terlalu banyak arahan dan yang jelas tidak terlalu banyak koreksi kalau anak-anak salah atau ini, karena kesalahan itu kan proses belajar kan. Itu ya sahabat muda. Mungkin yang bisa kita share pada kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.